Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang modern sekarang tidak lagi melihat peristiwa Natal sebagai peristiwa rohani, dan karena itu perayaan Natal terkesan sebagai suatu pesta duniawi. Lihatlah bagaimana orang bernatal. Panitia dibentuk, seksi dana mondar-mandir mencari dana, seksi acara mempersiapkan liturgi, dan seksi konsumsi mulai merekayasa kotak dan isinya supaya hidangan Natal itu sederhana tetapi lezat. Lalu orang berlatih kor sampai tengah malam. Keyboard dan penyanyinya pun disewa. Dan jadilah musik jreng-jreng yang membuat orang bertepuk tangan bila sang penyanyi bisa berteriak-teriak tentang Yesus yang sedang tidur nyenyak di palungan Bethlehem. Lalu ada pemberian hadiah bagi anak-anak dan bagi para janda tua. Dan hadiahnya tentu dari sponsor yang mempunyai interese bisnis atau politik. Dan hiruk pikuk Natal kemudian seringkali diakhiri dengan menghitung utang. Karena ternyata dana yang terkumpul bisa menguap karena banyaknya panitia dan seksi, sementara Yesus tenang-tenang saja di surga sambil mengamati panitia Natal yang kebetulan lupa mengundang Yesus yang hari ulang tahunnya dirayakan. Nah, saudara-saudari terkasih, agar dapat memahami peristiwa Natal secara lebih mendalam, mau tidak mau kita harus juga merenungkan awal penciptaan dunia dan peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Dan kitab Kejadian menuliskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan baik. Sehingga referen kisah penciptaan sampai 7 kali mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Allah tidak menciptakan yang buruk. Semuanya sempurna. Dan kesempurnaan itu diperlihatkan dengan adanya harmoni multidimensional. Manusia bisa bercakap-cakap dengan Allah Sang Pencipta. Manusia bergaul akrab dengan binatang. Nah, kedekatan dan harmoni inilah yang dapat kita bayangkan bila kita membaca kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Allah dekat dengan manusia dan manusia dekat
dengan sesamanya, dan dengan alam raya. Tetapi dari kitab Kejadian juga terungkap bahwa keadaan harmoni dan damai di Taman Firdaus itu tidak bertahan lama. Manusia menjadi sombong, ingin menyamai Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan konsekuensinya adalah Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Dan sejak saat itu manusia dialienasikan atau diasingkan dari Allah. Manusia kini jauh dari Allah sumber hidupnya. Dan mulailah penderitaan hidup. Dan alienasi berikutnya terjadi ketika Kain membunuh Abil adiknya hanya karena kecemburuan. Dan inilah dosa pembunuhan yang pertama dan menjadi nenek moyang segala macam perang yang terjadi di dunia ini. Perang pada dasarnya selalu dimulai dari diri manusia. Karena ketidakpuasan, karena kecemburuan pada orang lain yang lebih berhasil dan lain-lain. Dan dengan peristiwa pembunuhan Abil, mulailah perpecahan di antara umat manusia. Dan semua kejadian ini melambangkan alienasi total. Manusia terasing dari Allah, terasing dari sesamanya, terasing dari alam semesta. Inilah penderitaan manusia hanya karena kesombongan. Yang ingin seperti Allah, ingin mengetahui segala-galanya. Lalu kita bertanya, bagaimana sikap Allah terhadap alienasi total ini? Apakah Allah berdiam diri dan tenang-tenang saja di surga menonton pentas penderitaan manusia di dunia ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah warta yang disampaikan para malaikat itu kepada para gembala di Bethlehem. Allah itu ternyata bukanlah Allah yang kejam. Allah kasihan terhadap manusia. Dan itulah sebabnya Ia menyuruh putranya sendiri yang tunggal menjadi manusia. Dan terjadilah peristiwa inkarnasi, yaitu Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maka peristiwa Natal adalah suatu event
di mana sabda atau logos, yaitu Yesus putra Allah, menjadi manusia, menjadi sama dan senasib dengan umat manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia lahir sebagai manusia biasa di dalam suatu keluarga, dan sebagai bayi dia dibungkus dengan kain lampin. Hanya saja dia lahir dalam keprihatinan di sebuah kandang binatang, dibaringkan di tempat makan hewan, di padungan. Kelahirannya memprihatinkan, karena memang Allah sedang prihatin pada manusia ciptaannya. Namun dalam keprihatinan ini terbersitlah kebaikan Allah. Ia tidak ingin bahwa manusia ciptaannya yang terbaik ini terus kehilangan orientasi. Dan karena itulah Allah ingin mengakhiri keterasingan total umat manusia ini dari sumber hidupnya, dari sesamanya, dan dari lingkungan alamnya. Allah ingin memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk kembali kepada Sang Halik, berdamai dengan sesamanya dan juga dengan alam semesta. Inilah saat rekonsiliasi. Dan Allah sendirilah yang mengambil inisiatif. Sebagaimana Allah mengambil inisiatif ketika Dia menciptakan dunia dan segala isinya. Saudara-saudari, simbol rekonsiliasi total ini adalah dengan peristiwa datangnya gembala-gembala kepada Yesus di kandang Betlehem. Itu adalah simbol rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Semenjak Adam dan Hawa terusir dari Taman Firdaus, manusia tidak bergaul lagi dengan Allah. Manusia terisolasi dengan yang ilahi. Namun dengan kelahiran Yesus di Betlehem, hubungan yang sudah terputus itu dipugar kembali. Manusia kembali mendekat kepada yang ilahi, yang disimbolkan dengan mendekatnya para gembala yang miskin itu kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Simbol rekonsiliasi yang kedua adalah munculnya terang benderang dari surga yang menerangi padang Efrata. Sebelumnya alam dan manusia seakan-akan bermusuhan. Manusia berada dalam kegelapan. Alam raya tidak mendukung manusia lagi, karena manusia tidak habis-habisnya mengeksploitasi jagat raya ini. Maka banjir pun datang. Angin taufan menghancurkan rumah-rumah. Api menghanguskan hutan-hutan. Dan penyakit tak henti-hentinya membuat manusia menderita.
Dan ketika Yesus lahir, tiba-tiba alam menjadi ramah kepada manusia. Ia memberikan terang sehingga Bethlehem berubah rupa menjadi tempat yang menyenangkan bagi para gembala yang miskin itu. Dunia berubah karena Allah berdamai dengan manusia. Dan rekonsiliasi yang ketiga disimbolkan dengan sejumlah bala tentara surgawi, yaitu para malaikat yang muncul di langit dan menyanyikan pujian kepada Allah dan seruan damai kepada manusia. Dulu manusia itu jauh dari Allah. Sekarang kelahiran Yesus telah membuat manusia menjadi dekat. Karena penghuni surga pun sudah turun. Kini Allah dekat dengan manusia. Surga pun sudah terasa dekat. Dan bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk dijangkau. Yesus sudah ada di antara kita. Dan bahkan penghuni surga pun sudah turun dari surga. Dan inilah rekonsiliasi ilahi. Inilah bukti kebaikan Allah. Dia Allah yang dulu adalah transendental, kini menjadi imanen, menjadi dekat. Ya, bisa kita alami dan bahkan bisa kita sapa. Maka saudara-saudari terkasih, peristiwa Natal adalah suatu peristiwa yang memperlihatkan sesuatu yang aneh tapi nyata, yakni memperlihatkan kemanusiaan Allah. Kemanusiaan Allah. Seandainya Allah itu hanya tinggal di surga sana dan tidak menjadi satu dan senasib dengan kita, maka kita akan sukar sekali membayangkan Allah dan tidak dapat menceritakan bagaimana kebaikan Allah itu. Dan dengan kelahiran Yesus, kita mengerti bahwa Allah kita yang baik itu adalah Allah yang mau berkorban. Allah yang mau mendekatkan diri kepada manusia. Allah yang mau mendamaikan manusia dengan sesamanya. Allah yang mau mendamaikan manusia dengan alam semesta. Itulah artinya Immanuel. Allah beserta kita. Allah dapat kita alami. Dan yang paling penting, Allah dapat kita cintai. Karena Dia sendiri sudah terlebih dahulu mencintai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita ke Bethlehem. Mari ke Bethlehem untuk mencari sendiri Yesus itu. Dan tempat sepi itu ada di dalam hati kita masing-masing. Bukan di sana, di gua itu yang baru tadi diselesaikan oleh para suster. Di sini, di hati ini, disinilah Yesus lahir,
terus menerus dalam ketenangan batin, dalam kedalaman iman, dan dalam meditasi abadi. Yesus itu tidak akan lahir di tengah hingar-bingar hati ini. Yesus tidak lahir dengan segala pikiran yang macam-macam. Ingin ini, ingin itu, mau ini, mau itu. Yesus hanya mau lahir di tempat sepi, di kandang hati kita, kandang yang hina, palungan hati kita. Hanya saja saudara-saudari, mampukah kita orang-orang modern ini menemukannya dalam lubuk batin kita yang terdalam? Dan mampukah kita memperlihatkan kelahiran Yesus dalam hati kita dengan rekonsiliasi dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, dan dengan Allah sendiri? Natal akan bermakna bila pada akhirnya kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada sesama kita, khususnya orang-orang yang paling dicintai, dan kepada alam lingkungan kita. Kalau tidak, Natal ini hanyalah pesta duniawi saja. Inilah rekonsiliasi total. Dan inilah Natal yang bermakna.